Halo semuanya, selamat datang di podcast Senja seputar perjanjian dan jaminan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kredit dan hukum perjanjian. Topik ini sebenarnya sudah cukup dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari karena sekarang kan sudah banyak orang yang menggunakan kredit untuk membeli rumah, kendaraan, ataupun untuk usahanya. Nah, benar banget Diva. Kalau ngomongin tentang kredit nih, pasti kebanyakan orang tuh langsung kepikiran tentang pinjaman. Nah, jadi secara sederhananya itu kredit itu adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada seseorang yang nantinya tuh harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan juga biasanya disertai dengan adanya bunga. Oke, jadi di dalam kredit itu ada pihak yang memberi pinjaman dan ada pihak yang menerima pinjamannya ya. Iya betul. Jadi pihak yang memberi kredit itu disebut kreditor. Nah, sedangkan pihak yang menerima kredit itu disebut debitur. Nah, biasanya sebelum kredit itu diberikan, kedua belah pihak itu akan melakukan perjanjian agar hak dan kewajibannya itu jelas. Oke, jadi ada perjanjiannya juga. Nah, kredit itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Tentunya ada, misalnya itu kredit konsumtif dan kredit produktif. Nah, kredit konsumtif itu sendiri adalah kredit yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembelian motor, pembelian rumah, atau pembelian barang elektronik. Nah, kalau kredit produktif itu biasanya digunakan untuk modal usaha atau bisnis. Nah, misalnya seperti penambahan modal usaha atau mengembangkan bisnis. Nah, lalu apa hubungannya kredit dengan jaminan? Dalam proses pembelian kredit, biasanya bank itu akan meminta jaminan. Jadi, jaminan ini dipakai sebagai keamanan untuk berjaga-jaga jika si debitur tidak bisa membayar cicilannya. Berarti contohnya itu seperti BPKB motor atau sertifikat rumah ya? Nah iya benar banget Diva. Jadi kalau misal debitur itu gagal bayar, maka pihak bank atau pihak pemberi kredit itu memiliki jaminan sebagai perlindungan dan tentunya itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke, supaya teman-teman yang menonton juga lebih mudah untuk memahaminya, mungkin bisa ya dikasih contoh kasus yang sederhana saja. Oke, misalnya ada seseorang yang mengajukan kredit ke pihak bank dengan sertifikat rumahnya sebagai jaminan. Nah, setelah kredit ini disetujui, maka pihak bank ini akan memberikan pinjaman dan si nasabah ini akan mulai membayar cicilannya setiap bulan. Tetapi pada suatu hari si nasabah ini memiliki masalah ekonomi sehingga dia tidak mampu untuk membayar cicilannya selama beberapa bulan. Nah, biasanya bank itu akan memberikan surat peringatan dan kemudian akan mencari solusi lain terlebih dahulu. Nah, apabila si pihak nasabah ini tetap saja tidak mampu untuk melakukan kewajibannya, maka pihak bank ini mempunyai hak atas jaminan yang sudah ditandatangani pada perjanjian kredit sebelumnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa jaminan itu sangat penting untuk melindungi pihak si pemberi kredit ini. Berarti jaminan itu bukan cuma menjadi formalitas saja ya, memang dia itu memiliki peran penting dalam proses kredit. Nah benar banget, jadi dengan adanya jaminan, pihak bank atau pihak pemberi kredit itu akan merasa aman ketika memberikan pinjaman kepada seseorang. Oke, jadi dapat disimpulkan kalau kredit itu adalah pinjaman yang harus dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan jaminan itu sebagai bentuk perlindungan ketika terjadi masalah dalam pembayaran. Oke, jadi dengan adanya perjanjian dan juga jaminan, maka proses kredit ini bisa berjalan secara aman dan juga lebih teratur. Oke teman-teman, cukup sampai sini saja pembahasan kita mengenai kredit dan hukum perjanjian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan kita pada hari ini ya. Dan sampai jumpa pada obrolan senja berikutnya. Dadah teman-teman.